Amerika tampaknya tak kehabisan akal dalam upaya menaklukkan kelompok Houthi dan membongkar kebuntuan di Laut Merah, kawasan strategis yang kini terus memanas. Beragam pendekatan militer sudah digelar, mulai dari pengerahan kapal induk untuk pengintaian dan serangan hingga penggunaan jet tempur F-16 dalam misi patroli udara. Namun sejauh ini kekuatan Houthi masih belum goyah. Tak jelas berapa total anggaran yang sudah digelontorkan, tetapi satu hal yang pasti, biayanya tidak kecil. Pertanyaannya, apakah semua upaya ini benar-benar efektif? Dalam babak terbaru strategi militer, Amerika Serikat mencoba pendekatan berbeda. Kali ini mereka mengandalkan pilot perempuan untuk menerbangkan F-16 dan menjalankan misi di wilayah udara yang dikuasai Houthi. Para pilot ini bukan sembarangan. Mereka dikenal tangguh, berpengalaman, dan siap menghadapi berbagai skenario berbahaya, termasuk serangan rudal mendadak yang bisa muncul kapan saja dari pihak lawan. Meski terdengar baru, keikutsertaan perempuan dalam operasi tempur bukan hal yang asing di lingkungan militer Amerika Serikat. Mereka sudah beberapa kali dipercaya mengemban tugas-tugas penting dalam situasi genting. Dalam sebuah pernyataan, CENTCOM menegaskan bahwa penugasan ini juga menjadi ajang pembuktian kapasitas, sekaligus komitmen pasukan terhadap misi-misi kritis di medan konflik. Namun tetap saja, publik mempertanyakan efektivitas strategi ini. Ini bukan soal gender atau siapa yang berada di balik kemudi jet tempur, melainkan soal kemampuan menghadapi kondisi tak terduga di wilayah udara yang penuh resiko. Sebab, di wilayah konflik seperti ini, ketangkasan dan kecepatan bereaksi jauh lebih penting dibanding siapa yang menerbangkan pesawat. F-16 bisa dibilang salah satu ujung tombak kekuatan udara Amerika Serikat. Nah, jet ini dilengkapi dengan radar canggih AN/APG-83 yang dirancang untuk mendeteksi ancaman secara real-time dan memberikan keunggulan dalam pertempuran udara. Selain itu, F-16 juga terkenal karena kelincahannya di udara. Dari segi dimensi, jet ini memiliki tinggi sekitar 4,8 meter, panjang 14,8 meter, dan lebar sayap 9,8 meter. Dengan bobot saat lepas landas mencapai 16.875 kg, F-16 mampu terbang hingga kecepatan 2.414 km per jam. Jangkauannya pun impresif, mencapai lebih dari 3.200 km dalam satu kali terbang. Jet tempur ini dilengkapi dengan persenjataan yang cukup menakutkan. Salah satunya adalah meriam multilaras M61A1 berkaliber 20 mm yang mampu menembakkan hingga 500 peluru dalam satu kali pengisian. Senjata ini termasuk mematikan dan kerap jadi andalan dalam pertempuran udara jarak dekat. Selain itu, F-16 juga memiliki 6 titik gantungan eksternal yang bisa dipasangi rudal udara ke udara. Jet ini bahkan mampu membawa bom seberat 2.000 pon, sekitar 907 kg. Bersama 2 rudal AIM-9, 2 rudal AIM-120, serta 2 tangki bahan bakar eksternal berbobot 2.400 pon atau sekitar 1.088 kg. Dari sisi kenyamanan pilot, F-16 juga tak main-main. Jet ini dirancang dengan kokpit berkanopi gelembung yang memberikan sudut pandang luas tanpa halangan visual. Kursinya pun didesain dengan kemiringan sandaran 30 derajat, jauh lebih landai dibanding kursi jet tempur pada umumnya yang hanya 13 derajat. Tujuannya bukan sekadar kenyamanan, tapi juga membantu pilot menahan efek gaya gravitasi tinggi saat manuver ekstrim. Di bagian hidung pesawat tertanam radar canggih Westinghouse AN/APG-66 berjenis Doppler. Sistem ini mampu melacak dan mengunci sasaran dengan presisi yang tinggi, baik di udara maupun di darat. Radar ini menjadi salah satu keunggulan utama F-16 dalam menjalankan misi sergap dan pertahanan. Namun dengan sederet keunggulan teknis tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah F-16 atau F-16 benar-benar menjadi solusi utama dalam misi Amerika Serikat menundukkan kelompok Houthi di Yaman? Faktanya, belum tentu. Beberapa waktu lalu, sebuah F-16 milik Amerika yang sedang mengawal armada angkatan laut di perairan Yaman secara tiba-tiba menjadi target serangan rudal. Meskipun sang pilot berhasil bermanuver menghindar dan menyelamatkan pesawat, insiden itu menunjukkan satu hal penting. Kelompok Houthi sama sekali tidak gentar menghadapi teknologi tempur tercanggih milik Amerika Serikat. Serangan F-16 bukanlah kejadian tunggal. Pada bulan Februari lalu, sebuah jet F-16 kembali mendapat serangan dari Houthi
saat melintas di wilayah udara Yaman. Meski serangan itu tidak menyebabkan pesawat jatuh atau mengalami kerusakan besar, kejadian ini semakin menegaskan bahwa keberadaan F-16 di langit Yaman tidak membuat lawan ciut nyali. Justru sebaliknya, Houthi tetap agresif, bahkan terhadap jet tempur tercanggih sekalipun. Tampaknya F-16 saja belum cukup bagi Amerika Serikat. Dalam lanjutan kampanye militernya di kawasan Timur Tengah, Washington kini menurunkan pesawat tempur lainnya, A-10 Warhawk, atau yang juga dikenal dengan nama resminya A-10 Thunderbolt II. Menariknya, pengoperasian jet ini pun masih melibatkan pilot perempuan, melanjutkan pola yang sebelumnya sudah mereka terapkan. A-10 Thunderbolt II bukan pesawat tempur biasa. Ia lahir dari pengalaman pahit para pilot A-1 Skyrider yang bertempur dalam Perang Vietnam. Kala itu, para penerbang menyadari bahwa mereka butuh jet yang bisa terbang rendah dalam waktu lama, memiliki kemampuan manuver di area sempit, membawa senjata berdaya hancur tinggi, dan yang paling penting, tahan banting terhadap serangan dari darat. Hasilnya adalah A-10 ini. Desain pesawat ini difokuskan untuk ketahanan. Beberapa bagian tubuhnya dilapisi baja untuk memastikan pesawat tetap bisa kembali ke pangkalan meski dihantam peluru. Bahkan, kokpitnya dibungkus titanium anti peluru, perlindungan ekstra yang dirancang untuk menjaga keselamatan pilot serta sistem kendali utama dari gempuran senjata anti pesawat. Kehadiran A-10 atau A-10 di langit Yaman memberi sinyal kuat. Amerika Serikat serius mempertimbangkan opsi serangan darat terhadap kelompok Houthi, atau setidaknya bersiap mengantisipasi pergerakan darat dari musuh. Bukan tanpa alasan, A-10 memang dikenal sebagai spesialis penghancur kendaraan tempur, terutama tank. Sebagai pesawat serang darat, A-10 Thunderbolt II dipersenjatai dengan salah satu meriam paling ikonik dan mematikan yang pernah dipasang di pesawat, GAU-8 Avenger kaliber 30 mm. Awalnya meriam ini dirancang untuk menembak dalam dua mode, 2100 dan 4200 putaran per menit. Namun, seiring pengembangan, mode itu disederhanakan menjadi satu kecepatan tetap, 3.900 putaran per menit. Satu semburan dari meriam ini saja sudah cukup untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Dari sisi kapasitas, A-10 bisa membawa hingga 7 ton persenjataan. Ada 8 cantelan senjata di bawah sayap dan 3 lagi di bagian badan pesawat. Nah, pekan lalu Pentagon membuat langkah mengejutkan dengan mengirimkan 6 unit pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Diego Garcia, sebuah pangkalan militer strategis milik Amerika Serikat yang terletak di tengah Samudra Hindia. Jumlah yang tak biasa itu langsung memicu spekulasi. Banyak analis meyakini bahwa langkah ini bukan sekadar penempatan rutin, melainkan bentuk peringatan tersirat kepada Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Apakah alasan dibalik pengiriman ini? Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth begitu tertuju pada konflik yang terus membara di Yaman, di mana militer Amerika Serikat sedang berhadapan dengan kelompok Houthi. Iran, yang dikenal sebagai sekutu utama Houthi, kini kembali menjadi sorotan. Peringatan terhadap Teheran pun tampaknya kembali digaungkan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat kekuatan udara. Meskipun juru bicara Pentagon, Sean Parnell, tidak menyebut bahwa B-2 secara gamblang dalam pernyataannya, ia mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memang sedang mengerahkan tambahan kekuatan udara ke kawasan tersebut. Tujuannya, menurutnya untuk memperkuat postur pertahanan Amerika Serikat di wilayah yang dinilai rawan. Di sisi lain, tekanan dari Washington terhadap Iran juga terus berlanjut di meja diplomasi. Presiden Trump pada tanggal 19 Maret menyampaikan ultimatum. Teheran diberi waktu 2 bulan untuk menyepakati isu seputar program nuklirnya. Jika tidak, menurut Trump akan ada konsekuensi. Namun respon Iran tampaknya tegas. Mereka menolak negosiasi langsung dalam bentuk apapun. Sikap ini tentu saja semakin memanaskan situasi. Perlu dicatat, ini bukan kali pertama B-2 dikerahkan dalam operasi yang terkait dengan Houthi. Pada Oktober 2024 lalu, Amerika Serikat sempat meluncurkan serangan udara menggunakan B-2 yang menargetkan bunker-bunker bawah tanah yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata milik Houthi. Pesawat B-2 sendiri adalah salah satu aset paling rahasia
sekaligus mematikan dalam armada Angkatan Udara Amerika Serikat. Dirancang sebagai pengebom siluman, B-2 mampu menembus sistem pertahanan udara paling modern sekalipun. Desainnya yang berbentuk sayap terbang subsonik membuatnya hampir tak terdeteksi radar. Pesawat ini hanya membutuhkan 2 awak, namun daya jangkaunya memungkinkan untuk menyerang sasaran yang terletak jauh di dalam wilayah musuh, tanpa harus melanggar wilayah udara negara lain.